Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Set. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti pembelajaran video tentang HTML, silahkan teman-teman ikuti pembelajaran yang sudah saya buatkan di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini atau materi kali ini kita akan belajar tentang CSS mulai dari pengenalan awal si CSS-nya tersebut. Nah, yang pertama, apa itu CSS? Nah, CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Set ya. Kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini secara harfiah, itu berarti lembar penataan menurun. Nah, ini saya dapatkan dari wikipedia.id. Nanti silakan teman-teman bisa cek sendiri tentang CSS. Nah, Cascading Style ini adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Nah, jadi maksud dari pengertian CSS ini adalah sekumpulan perintah atau sekumpulan baris-baris coding yang digunakan untuk menjelaskan tampilan atau membuat atau misalkan manajemen sebuah tampilan situs web dengan bahasa markup language. Nah, yang disebut bahasa markup language ini adalah HTML ya. HTML. Nah, HTML ini termasuk ke dalam bahasa markup language. Nah, jadi si HTML ini itu bisa kita padukan dengan CSS. Seperti itu. Nanti untuk selebihnya pengertian CSS silahkan kalian cari di internet atau di situs CSS-nya langsung. Selanjutnya, apa sih hubungan CSS dengan HTML ini? Nah, kenapa CSS selalu muncul atau selalu ada di dalam sebuah HTML? Nah, jadi di sini saya sudah deklarasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain ya, dipakai untuk mendesain sebuah laman atau sebuah situs web yang berbahasa markup language atau disebutnya di sini HTML. Nah, untuk implementasinya, contohnya misalkan seperti ini. Jika HTML diibaratkan seorang manusia ya, jadi ibaratkan HTML ini seorang manusia, maka CSS-nya itu adalah pakaian. Nah, jadi si CSS itu adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. Nah, sampai sini agak sedikit paham ya makna fungsi dari CSS ini. Jadi CSS ini kalau diibaratkan manusia, itu HTML-nya adalah seorang manusia dan CSS-nya adalah pakaian. Nah, pakaian di sini fungsinya untuk membuat manusia itu menjadi penampilannya semakin menarik. Nah, semakin menarik pakaian, otomatis semakin menarik juga tampilan yang akan dilihat oleh orang. Nah, berarti semakin bagus CSS atau semakin bagus manajemen dalam CSS-nya, itu semakin bagus juga tampilan atau desain dari sebuah laman atau website tersebut ya. Seperti itu. Atau misalkan kita contohkan lagi, misalkan HTML itu adalah sebuah bangunan rumah. Nah, CSS itu adalah sebuah desainnya. Contoh misalkan pada bagian halaman depan rumah itu kita kasih cat, atau misalkan kita tata mempunyai kebun, atau misalkan kita tata ada kolam renangnya supaya kelihatannya enak dipandang. Nah, nggak polos amat lah gitu, seperti itu. Nah, itu adalah perumpamaan dari CSS. Dan masih banyak lagi ya perumpamaan yang dikaitkan atau dihubungkan dengan CSS dan HTML ini. Makanya CSS dan HTML ini biasanya
satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Bagi yang memang websitenya itu ingin tampilannya bagus lah, jadi pasti harus ada yang namanya CSS. Entah itu CSS-nya dibuat oleh kita sendiri manual, ataupun CSS-nya kita download atau menggunakan framework dari bahasa HTML tersebut. Contoh misalkan ada Bootstrap ya, ada Bootstrap, terus ada SAS, banyak dan masih banyak lagi seperti itu. Lalu analogi yang kedua, CSS ini akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks. Ini untuk mengubah tampilan teks dalam artian baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya. Nah, jadi si CSS ini membantu para web designer ya, atau web developer itu untuk mengubah sebuah tampilan, intinya sebuah tampilan dari halaman website tersebut. Baik itu tampilannya berupa teks, berupa gaya font ataupun warna dari si halaman tersebut. Lalu menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang atau background ya, latar belakang sebuah halaman HTML atau sebuah situs websitenya. Seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya di sini bahwa hubungan CSS dengan HTML itu benar-benar sangat penting sekali. Bahkan nanti kita akan belajar caranya membuat CSS ini benar-benar seresponsif mungkin. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau misalkan HTML itu tidak memiliki CSS, atau kita tidak mendesain si CSS-nya, maka apa yang terjadi? Nah, sudah jelas ya. Jadi jadi si tampilan websitenya itu tampilannya akan jelek ya, atau misalkan cuman sebatas tulisan, gambar dan lain-lain tanpa adanya warna, terus tanpa adanya gaya font dan lain-lain. Contoh misalkan di sini saya akan membuka website SMK TI Anissa. Lalu saya akan mencoba matikan CSS-nya. Nah, ini menggunakan CSS ya. Jadi website sekolah SMK TI Anissa ini memadukan antara HTML dan CSS-nya. Nah, di sini saya akan coba mematikan CSS-nya. CSS, disable all CSS. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan website yang memang tidak menggunakan CSS. Beda dengan yang menggunakan CSS ya. Ini yang menggunakan CSS. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang menggunakan CSS. Dan ini yang tidak menggunakan CSS. Tuh. Jadi memang benar-benar sebuah website itu perlu yang namanya CSS atau cascading style set ini. Kalau misalkan memang tidak dibuatkan CSS-nya, maka otomatis halaman website dari teman-teman yang teman-teman buat itu akan seperti ini jadinya. Jadi hanya ada tulisan, foto, terus apa lagi di sini? Seperti itu ya. Jadi tidak ada animasi atau manajemen pelengkap dari tampilan supaya lebih responsif seperti ini. Nah, ini contoh yang memang tidak menggunakan CSS dan ini yang menggunakan CSS. Sip ya, seperti itu. Contoh ketika kita tidak menggunakan CSS di dalam sebuah halaman website HTML itu. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya anatomi deklarasi CSS. Nah, maksudnya anatomi deklarasi CSS ini bagaimana sih caranya membuat sebuah CSS? Codingan dasarnya lah seperti itu. Kalau misalkan kita kemarin belajar tentang HTML, itu ada namanya anatomi deklarasi HTML-nya juga. Gitu. Kalau misalkan di HTML itu kayak misalkan di dalam body itu hanya bisa
atau bisa menyimpan sebuah tag apa. Terus di dalam head itu bisa menyimpan tagnya apa. Nah, itu disebut anatomi deklarasi CSS. Atau kalau di bahasa lainnya atau bahasa sederhananya codingan untuk CSS dasarnya lah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, di sini sebetulnya ada 3 ya. Ini ada 3 anatomi dari si CSS-nya atau yang memang harus kita isikan. Seperti itu, di dalam sebuah CSS. Yang pertama ada selektor. Ini ya, selektor. Lalu yang kedua ada properti. Properti ini nanti kita akan mengubah apa? Lalu value atau nilai. Nah, untuk properti dan value ini itu dipisahkan dengan tanda kurawal ya, kurawal buka dan tutup. Seperti ini. Jadi di dalam anatomi CSS-nya itu mempunyai 3. Teman-teman harus ingat ya. Yang pertama ada selektor, yang kedua ada properti, lalu yang ketiga adalah value atau nilai dari si propertinya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih analogi, 2 analogi contoh. Misalkan saya mempunyai di bodinya itu H1 ya. Misalkan selektor H1 ini adalah selektor ya, atau yang akan kita ubah CSS-nya, seperti itu. Misalkan yang akan kita ubah CSS-nya adalah H1, lalu propertinya kita akan ubah color. Nah, berarti H1 ini kita akan ubah warnanya ya. Propertinya adalah color, warna itu. Ingat ya, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi, kalian tidak bisa semena-mena misalkan H1, kurung kurawal buka, warna, .2. Enggak seperti itu. Jadi, memang ada aturannya untuk membuat sebuah deklarasi anatomi CSS itu. Nah, jadi misalkan di sini propertinya adalah color, .2. .2 itu menandakan isinya apa atau value-nya. Itu misalkan blue. Nah, blue itu adalah warna biru ya. Ingat, harus bahasa Inggris. Nah, jadi maksud dari contoh yang pertama ini, kita akan ngasih tahu ke si HTML-nya bahwa H1-nya itu kita patenkan warnanya biru. Seperti itu ya. Jadi entah itu H1-nya mau banyak, mau lebih dari 1, intinya nanti isi dari H1 itu warnanya akan biru karena kita kasih color ya. Di sini propertinya color, value-nya atau nilainya adalah blue. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, misalkan kita juga mempunyai selektor H1, lalu kita kasih propertinya font family. Font family ini untuk gaya font ya. Fontnya misalkan nilai atau value-nya itu adalah Arial. Nah, otomatis nanti keseluruhan dari tag H1 isinya itu dia font family-nya akan Arial. Seperti itu. Entah itu H-nya 1 ataupun lebih, intinya yang data di dalam H1 itu akan Arial ya, font family-nya. Karena kita sudah set atau sudah patenkan di dalam CSS-nya itu font family .2 Arial. Kalau misalkan di sini Times New Roman ya berarti nanti tulisannya akan Times New Roman. Jadi seperti itulah. Gimana teman-teman, mudah ya untuk dipahami dari anatomi deklarasi CSS ini. Jadi sekali lagi teman-teman harus ingat ada 3 ya. Yang pertama ada selektor, lalu yang kedua ada properti. Properti ini diakhiri dengan value atau nilai dari si propertinya ini. Dan properti value ini dipisahkan dengan simbol kurung kurawal buka dan tutup. Ini harus ada ya. Jadi seperti itu untuk anatomi deklarasi CSS-nya. Selanjutnya, di sini kita akan bagaimana sih cara mengimplementasikan atau mengaplikasikan CSS dengan HTML-nya. Nah, untuk mengaplikasikan CSS dengan HTML ini, saya sudah rangkum menjadi 2 ya. Sebetulnya ada 3, cuman yang kepake itu biasanya 1. Di sini saya buat dua cara untuk mengaplikasikan CSS dengan HTML-nya. Yang pertama itu ada yang namanya memakai inline style
set. Nah, maksud dari inline style set itu, jadi yang disimpan di dalam satu halaman HTML. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita mempunyai struktur mempunyai satu file, misalkan filenya namanya belajar.html, dan di dalam belajar.html itu kita membuat sebuah struktur HTML-nya seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah satu halaman HTML. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan external style set-nya. Nah, yang kedua adalah external style set. Nah, jadi external style set itu maksudnya kita bisa menyimpan file CSS atau menyimpan codingan CSS kita di luar halaman HTML. Jadi tidak ngegabung dengan codingan HTML kita. Jadi terpisah lah seperti itu ya. Nah, jadi untuk inline ini adalah si CSS-nya di dalam satu halaman HTML, lalu yang external style set ini jadi si CSS-nya dipisah atau di luar halaman HTML-nya seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada inline contoh ya. Ini contoh inline style set. Nih seperti ini. Jadi kita mempunyai satu halaman yang di dalamnya itu ada sintak dasar dari HTML ya. Di sini ada head, lalu ada body, lalu ditutup dengan HTML. Nah, karena inline itu jadi si CSS-nya menyatu dengan satu halaman HTML. Contohnya seperti ini. Misalkan nih, saya mempunyai di dalam bodinya saya mempunyai H1, lalu saya juga mempunyai P. H1 itu untuk heading 1 ya, untuk besar kecilnya huruf, lalu P ini untuk paragraf. Nah, cara untuk mengimplementasikan inline style set ini, nah setelah title kita buat yang namanya style seperti ini ya, style ditutup dengan style. Nah, di dalam tag style ini kita tambahkan H1. Nah, berarti H1 ini adalah selektor ya. H1 ini adalah selektor. Nah, lalu colornya ini adalah sebuah property. Lalu light blue ini adalah sebuah nilai atau value-nya. Jadi kita akan kasih tahu nih si HTML-nya bahwa HTML tolong rubah color di dalam tag H1 menjadi light blue. Nah, ini ya. Jadi H1 ini isinya atau selamat datang ini akan dirubah menjadi warna biru terang. Terus perbedaannya kita kasih warna di sini. Misalkan kita kasih aja warna di H1 langsung di sini misalkan. Bisa juga, cuma nanti kalau misalkan H1-nya lebih dari 1, misalkan ada 1000 H1, apakah kalian mau copy paste atau misalkan input satu persatu color light blue-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dengan adanya style set ini, itu kita bisa mempermudah atau memanajemen dari tag tersebut. Contohnya misalkan di sini H1 ya. Nanti si selamat datang ini akan dirubah menjadi warna biru cerah. Lalu misalkan kita tambahkan lagi di sini H1 nama saya admin. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menambahkan H1 karena H1 ini untuk mendeklarasikan keseluruhan dari si body yang ada di dalam HTML ini. Jadi seperti itu. Pokoknya yang berkaitan dengan H1 maka warnanya akan light blue atau biru terang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tidak paham atau belum mengerti, silahkan tanya aja di kolom komentar. Lalu yang kedua, kita juga di sini mempunyai P. Ini P itu adalah paragraf ya. Lalu kita buat di sini di inline style set-nya, misalkan P. Nah, berarti P ini untuk mendeklarasikan nantinya akan merubah tag P di dalam sebuah body. Nah, kenapa H1 dan P ini berbeda? Kenapa enggak
nggak di satu bariskan sama seperti H1. Nah, contoh misalkan gini, di dalam P itu saya akan mengubah font family-nya menjadi Arial. Nah, apapun yang diinputkan di dalam P1, misalkan contoh ini adalah paragraf, maka gaya fontnya adalah Arial, seperti itu. Lalu saya juga ingin mengubah color dari si teksnya, yaitu menjadi gray atau abu-abu. Nah, maka apapun yang ada di dalam tag P, itu pasti akan teksnya berwarna gray. Nah, untuk yang seperti ini, jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan lebih dari satu baris CSS-nya, maka gunakan seperti ini ya, kurung kurawal, buka tutup sama, tapi di enter supaya tutupnya ini ke bawah. Nanti isi dari kurawal buka tutupnya itu kita isikan yang akan kita ubah ya. Contoh di sini saya mengubah 2 nih, dan otomatis saya membuatnya seperti ini. Bisa aja kalau misalkan kalian ingin satu baris, cuman dirasa memang lama lah gitu. Jadi kita harus bikin dulu P, terus misalkan kurung kurawal buka tutup font family Arial, terus kita enter lagi, bikin P lagi, seperti itu. Kalau misalkan 2, tapi kalau misalkan lebih dari 10 atau 100, nah seperti itu ya, mending kita bikin P-nya satu kali, lalu kita grouping di dalamnya, seperti itu. Ini untuk inline style set. Jadi ibaratnya intinya inline set ini kita membuat sebuah CSS di dalam satu halaman yang sama, satu halaman HTML yang sama ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya external style set. Nah, external style set ini, jadi kita mengubah CSS-nya atau memanajemen sebuah CSS-nya itu tidak di dalam satu halaman yang sama, tapi kita membuat satu halaman khusus untuk CSS-nya. Contoh misalkan gini. Nah, untuk external style set ini, yang kita butuhkan adalah link rel style set, lalu href-nya atau tujuannya ke mana. Contoh misalkan di sini href-nya saya membuat sebuah file dengan nama my.css, lalu ekstensinya yaitu .css. Nah, nanti si file HTML ini akan nge-link atau akan berhubungan dengan CSS yang telah kita buat di my.css ini. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan gini. Kita punya sebuah, saran saya kalau misalkan menggunakan external style set ini, saran saya kita buat satu buah file. Kita buat satu buah file ya, yang di dalamnya itu ada HTML, lalu ada CSS. Nah, seperti itu. Jadi yang HTML biarkan HTML, yang CSS biarkan CSS. Nah, permasalahannya bagaimana HTML ini bisa bisa tahu bahwa di dalam satu foldernya ada temannya yaitu CSS, yaitu dengan menggunakan link lalu menggunakan juga ref ya. Nah, link ref ini nantinya bertugas sebagai terhubungnya antara CSS dan HTML. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan nih saya punya folder yang di dalamnya itu saya mempunyai file dengan nama misalkan belajar.html, lalu saya bikin struktur HTML-nya ya seperti ini. Nah, di bawah title saya bikin link relnya itu style set, lalu href-nya my.css yang nanti kita akan bikin sebuah file dengan nama yang sama ya. Jadi ingat, kalau misalkan di sininya
my CSS, maka otomatis kita bikin file dengan nama yang sama, yaitu my.css. Kalau misalkan gini, di sini css.css misalkan, lalu di sini my.css.css, nanti tidak akan ditemukan ya oleh si HTML-nya. Jadi dia tidak menemukan adanya file dengan nama my.css ini, seperti itu. Ingat ya, kalau untuk external style set ini, itu ada aturannya. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah file dengan external style set ini, itu ekstensinya harus .css. Jadi kalau misalkan HTML kan ekstensinya .html, untuk CSS ini ekstensinya .css. Lalu yang kedua, saran saya, kalau misalkan untuk menggunakan yang eksternal ini, HTML dan CSS ini kita simpan di dalam folder yang sama. Contoh misalkan folder belajar, di dalam folder belajar ada dua file. File satu adalah file HTML, file 2-nya adalah file CSS. Jadi seperti itu. Supaya untuk memudahkan si HTML-nya mencari file dengan nama my.css ini. Lanjut, misalkan di sini di dalam bodinya ini sama ya. Saya mempunyai dua tag, yaitu tag H1 dan tag P, yang masing-masing itu mempunyai H1 itu adalah selamat datang, dan P ini untuk paragraf adalah paragraf. Lalu saya akan modifikasi dengan menggunakan CSS H1 dan P-nya ini. Nah, karena saya sudah membuat sebuah file dengan nama my.css.css dan sudah saya linkkan dengan menggunakan link rel style set dan ref-nya atau tujuannya itu ke my.css.css, maka saya tinggal tulis aja di sini H1 ya, untuk menandakan bahwa deklarasi H1 yang di dalam bodinya. Lalu saya akan mengganti color light blue, jadi biru terang, sama seperti yang tadi. Jadi intinya H1 ini nanti akan menampilkan color berupa warna biru terang ya, seperti itu. Entah itu H-nya, pokoknya ibaratnya yang H1. Nanti kalau misalkan kalian H2, itu kalian harus bikin lagi di sini H2. Seperti itu. Lalu misalkan P ini juga sama ya, untuk paragraf. Paragraf ini saya berikan font family-nya Arial, lalu color-nya gray. Nah, jadi selama di dalam body ini mempunyai H1, entah itu satu ataupun lebih dari satu, seperti itu. Lalu misalkan isinya kata-kata apa, nanti si isinya itu akan akan mempunyai warna yaitu biru terang, seperti itu ya untuk H1. Dan untuk P ini berarti nanti selama P ini ada di dalam sebuah body yang kita kaitkan dengan ref my.css.css ini, maka P ini akan merubah gaya fontnya itu menjadi Arial gitu. Yang tadinya biasanya default standar website HTML. Tapi kalau misalkan kalian ingin menjadikan misalkan Times New Roman, itu bisa seperti itu. Intinya apapun yang ada di dalam P maka akan dibuatkan font gaya fontnya itu adalah Arial. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selama ada P di dalam sebuah body, isinya akan berwarna gray atau abu-abu, karena kita sudah setting di my.css-nya itu kita tambahkan color, lalu value-nya atau nilainya adalah gray. Otomatis nanti si tulisan yang ada di dalam P ini berubah warnanya menjadi abu-abu. Nah, baik, mungkin itu saja untuk sesi materi kita. Yang pertama mengenai CSS dasar ya. Nanti kalau misalkan kalian atau teman-teman di sini ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan ke saya, atau misalkan kalian boleh tanyakan di kolom komentar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar ke tahap ngoding ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di video materi CSS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.